Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini di Hotel Carita Cottage dalam rangka seminar pembersihan sampah non organik dan kerangka kapal di wilayah kerja kantor pelabuhan UPP kelas 3 Labuan dan kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Untuk hari ini rencana ada yang presentasi 2 orang, satu dari INSA. INSA adalah Indonesian National Ship Owner Association atau Persatuan Pengusaha Perusahaan Angkutan Niaga Indonesia, yaitu Kapten Zainal A. Hasibuan. Terus nanti juga ada dari presentasi dari Pak Agus Fatlas dari Taman Nasional Ujung Kulon, betul ya Pak ya, selaku Polhut Penyelia. Acara ini akan dimulai dengan presentasi oleh Kapten Zainal A. Hasibuan. Oh ya, Kapten Zainal A. Hasibuan ini adalah kepala bidang Pak ya, kepala bidang organisasi dan keanggotaan INSA. Ya. Untuk sebelumnya kami perkenalkan dulu. Oh ya, nama saya Boy Prasojo dari KUPP Labuan. Sebelah kiri saya adalah Pak Kapten Zainal A. Hasibuan. Sebelah kirinya lagi adalah Pak Haji Fadilah dari Lion Marine, Pak. Terus sebelah kanan saya adalah Pak Agus dari Taman Ujung Kulon. Untuk menyingkat waktu kami berikan kepada Kapten Zainal A. Hasibuan untuk presentasinya yang pertama. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Boy, Kepala UPP kelas 3 Labuan, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini, Bapak Kapolsek, Pak Zainuddin, sama-sama warga Kalimantan, Pak. Bapak-bapak, berarti ada 3 Pak di sini, Pak. Kita berKTP Kalimantan, Pak. 4 Pak. Aduh, Pak Boy juga, Pak. Oke, 5 Pak. Oh. Jadi kita cerita mengenai Kalimantan atau TNUK nih Pak. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya merasa terhormat diminta untuk berbicara di sini. Tapi biar lebih enak, saya tadi dari sebelum subuh sudah bangun Pak. Takut saya ketiduran, saya berdiri ya Pak ya. Boleh slide-nya dimulai, biar saya tidak membelakangi Bapak KSOP dan Bapak dari TNUK, juga Pak Fadilah. Saya coba berdiri di sini. Saya perkenalkan, nama saya Zainal Arifin Hasibuan. Ada Hasibuannya itu menandakan saya berasal dari Solo. Saya sehari-hari bekerja sebagai pemilik perusahaan pelayaran, makanya saya ada di asosiasi pemilik perusahaan pelayaran Indonesia. Jadi untuk Bapak Ibu tahu semua bahwa di Indonesia itu sekarang yang terdaftar di kami ada 1.273 shipping company. Tapi masih banyak juga yang tidak terdaftar, yang tidak menjadi anggota. Di dalamnya ada 49.000 kapal. Jadi nanti mungkin itu menjadi salah satu bahasan kita, kenapa kita mesti lebih aware mengenai kegiatan angkutan perairan ini. Boleh next Pak? Jadi sesuai dengan tema ya, saya mengambil judul masalah sampah non organik dan bangkai kapal di perairan Banten dan TNUK. Jadi Bapak Ibu semua, kita tahu bahwa kapal-kapal yang ada di Indonesia itu semua berlayar mengikuti aturan internasional dan juga aturan nasional. Jadi hampir tidak ada kapal yang tidak mengikuti aturan. Kalau yang tidak mengikuti aturan itu mungkin yang tidak di bawah naungan Kemenhub. Kita sebutnya mungkin bahwa Pak nelayan ya, yang memang tidak harus comply kepada aturan-aturan yang dibuat. Aturan itu kompleks sekali, banyak sekali. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita mesti tahu dulu, Indonesia itu menyebut kata pelayaran itu baku. Arti pelayaran sesuai undang-undang adalah satu kesatuan dari kegiatan angkutan perairan, kapal, kepelabuhanan,
keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi pelayaran adalah 4 unsur. Kalau kita di masyarakat awam menyebutnya pelayaran adalah kapal, tapi di Undang-Undang 17, pelayaran adalah angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi ini adalah 4 kegiatan yang harus berjalan secara seri. Tidak bisa angkutan perairannya maju, pelindungan lingkungan maritimnya berantakan. Tidak boleh kepelabuhanannya bagus, tapi keselamatan dan keamanannya berantakan. Maka itu negara tidak maju dalam aspek pelayarannya. Kalau tidak maju artinya apa? Artinya selain kita tidak comply, semua kegiatan pelayaran di Indonesia menjadi sangat mahal karena asuransi meminta premi yang sangat tinggi. Jadi banyaknya kecelakaan, banyaknya case-case security, case pencemaran lingkungan itu membuat asuransi akan menaikkan preminya, atau yang paling jelek asuransi mundur. Kalau asuransi mundur, tidak ada satupun perbankan yang mau membiayai kapal. Itu imbasnya ya. Jadi sama dengan kalau misalnya kredit mobil terlalu banyak dibawa kabur sama orang-orang kredit yang kreditnya, maka perbankan juga nggak mau ngasih kredit mobil. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi asuransi memegang peran yang kelihatannya di belakang, tapi itu menentukan. Nah, compliance kapal niaga Indonesia terhadap aturan internasional itu ada banyak. Ini cuma beberapa saja. Kita harus memakai catnya pun anti-fouling supaya tidak mencemari lingkungan hidup. Pengaturan mengenai air balas juga diatur. Lalu liability, tanggung jawab terhadap pihak ketiga kalau ada polusi juga itu diatur. Lalu juga mengenai bunker. Nah, yang nomor 5 sengaja saya kasih warna kuning, ini adalah wreck removal. Ini yang kita sebut penyingkiran bangkai kapal. Jadi setiap kapal di Indonesia di atas 35 GT harus mempunyai asuransi wreck removal. Kalau tidak, dia tidak boleh berlayar. Itu ada aturannya dan mengikat serta ada imbas hukumnya. Jadi ada konsekuensi. Kalau kapal tidak punya asuransi wreck removal, konsekuensi pertama adalah tidak boleh berlayar. Tidak ada SPB. Gitu ya. Jadi kalaupun ada kapal yang berlayar tanpa asuransi wreck removal, bisa dipastikan dia berlayar tanpa izin. Jadi berlayar ilegal. Karena itu sudah menjadi peraturan pemerintah. Ada satu lagi asuransi yang memang banyak dipakai di kapal, hull machinery, tapi tidak diwajibkan. Itu adalah masalah penggantian daripada asuransi kepada pemilik kapal, ganti rugi, total loss ataupun kerusakan. Tapi kalau penyingkiran bangkai kapal itu ada aturannya. Nah, ini adalah aturan-aturan yang memang mengikat kapal agar kegiatan angkutan perairan itu bisa terjamin keselamatan dan keamanan serta menjamin perlindungan lingkungan maritim. Nah, di dalam keselamatan pelayaran itu yang paling tinggi levelnya adalah keselamatan manusia. Itu pentingnya keselamatan manusia sehingga IMO mengeluarkan konvensi mengenai SOLAS, ya, safety of life at sea. Jadi keselamatan jiwa di laut. Lalu begitu pentingnya perlindungan lingkungan maritim, maka IMO mengeluarkan konvensi yang kedua yang namanya MARPOL, yang disebut Maritime Pollution Prevention. Jadi itu 2 yang berkaitan dengan items kita hari ini. Boleh next, Mbak? Nanti silakan diselah saja ya kalau memang ada yang perlu didiskusikan. Yang tadi saya sampaikan bahwa seberapa penting masalah perlindungan lingkungan maritim di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang pelayaran, di sini disebutkan dengan jelas di pasal 1, dijelaskan di pasal 1 pertama kali bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari 1, 2, 3, 4. Angkutan perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim. Jadi nggak bisa cuma 1 atau 2 yang berjalan, semua mesti berjalan secara baik. Nah, di dalam penyelenggaraan kegiatan pelayaran atau angkutan perairan, kesuksesan sebuah negara itu tercermin dari tercapainya keselamatan dan keamanan pelayaran, ya. Jadi tidak ada artinya kapal banyak, kegiatan banyak, tapi banyak kecelakaan. Yang kedua adalah tercapainya perlindungan lingkungan maritim. Yang ketiga tentu yang berkaitan dengan biaya logistik nasional, tumbuhnya galangan kapal dan lain-lain. Tapi keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim menempati posisi yang lebih tinggi dibandingkan bisnis. Nah, jadi untuk itu kita butuh
aturan dan pelaksanaan yang baik serta konsisten agar tercapai perlindungan lingkungan maritim yang kita butuhkan semua. Di kanan itu memang lebih spesifik kepada kami yang memang selama ini ada di dunia maritim, yaitu mengenai aturan-aturan internasional dan nasional. Jadi di Indonesia kepanjangan tangan daripada IMO, International Maritime Organization, yang atau kita sebut di sini sebagai administration, sebagai negara ya. Buat kami, pemerintah kami adalah perhubungan. Perhubungan juga bukan semua bagian daripada perhubungan, cawe-cawe di bidang angkutan perairan, itu perhubungannya perhubungan laut. Nah, perhubungan laut lah yang disebut oleh IMO sebagai administrator, sebagai penyelenggara kegiatan angkutan perairan. Kementerian Perhubungan atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut punya tools untuk terjaminnya kegiatan angkutan perairan tadi. Toolsnya berupa sertifikasi, juga penunjukan kepada RO itu Recognized Organization, dalam hal ini BKI, juga mereka punya aturan-aturan yang memang dibuat secara nasional. Nah, turun-turunnya adalah kapal berlayar dengan baik, dengan selamat, dengan aman, dan asuransi mau menerima kapal. Ya, jadi walaupun sertifikasinya ada, semuanya ada, kapalnya berlayar, tapi kalau asuransi tidak mau menerima kapal itu artinya ada masalah. Jadi ada juga kapal yang ditolak sama asuransi. Jadi kalau asuransi menolak, artinya ada sesuatu yang memang tidak baik di atas kapal itu. Dan normalnya kapal tidak boleh berlayar. Si pemilik harus memperbaiki kesalahannya. Dia mesti merectify. Tidak boleh bypass begitu saja. Kalau ada, artinya ya dengan sengaja dia melanggar aturan. Next. Kita lihat tendensi jumlah kapal di Indonesia. Tahun 2005 waktu pemerintah mencanangkan azas kabotage, 2005 kapal Indonesia cuma ada 6.000 unit. Kapal berbendera Indonesia hanya ada 6.000 unit. Hari ini 50.000 unit. Ini data tahun 2021 yang saya lupa ganti, itu 47.900 kapal berbendera Indonesia. Today, kemarin saya baru dari Batam, Pak. Di Batam sedang dibangun sekitar 450 set tuck and bars hari ini. Berarti tahun depan kita akan nambah sekitar 500 lagi. 1.000 kapal dan taknya. Nah, dari jumlah ini memang jumlah yang paling dominan adalah tuck and bars. Nah, saya akan sedikit memberikan tekanan kepada kegiatan tuck and bars. Saya sendiri pelaku usaha di bidang angkutan perairan, saya punya kapal, tapi saya belum pernah mau dan belum pernah tertarik terjun ke dunia tuck and bars. Kenapa seperti itu? Ini dunia bisnis yang belum well regulated, belum diatur dengan baik. Tugboat seaworthy, layak laut. Tongkangnya layak laut, sama-sama baru. Begitu dipasangkan, belum tentu dia layak laut. Kenapa? Karena belum diatur di Indonesia mengenai kekuatan bolar pool, kekuatan si tugboat dengan bobot tongkangnya. Sama dengan kita bicara truk odol. Mesinnya 220 PS. Tapi karena baknya over dimension, overload, maka yang odol itu tanjakan sedikit saja sudah terbalik atau nggak mau maju. Dia menyalahkan, jalannya banyak tanjakan. Sama dengan kapal. Dibilang cuaca buruk, sebenarnya Indonesia nggak ada cuaca buruknya, Pak. Kapalnya terlalu lemah. Itu Pak ya. Nanti masukkan buat Hubla nih Pak. Ini capek saya ngomongin ke Hubla. Dari Kalimantan bawa tongkang ke Cirebon itu pakai tugboat 2000 horsepower, nggak ada masalah Pak. Begitu dia berbelok Labuan ke Panaitan mau ke Bayah, dia bilang cuaca buruk. Bukan cuaca buruk Pak, kapalnya kekecilan Pak. Karena kondisi lautnya berbeda. Nah itu belum diatur di Indonesia. Jadi kita tidak heran kenapa di daerah ujung Kulon, Bayah, Pacitan, di selatan-selatan sana banyak sekali bangkai kapal. Karena memang sebenarnya kapal yang digunakan terlalu kecil. Pemerintah belum mengatur perbandingan kekuatan bolar pool dengan displacement tongkang di belakangnya. Mestinya diatur. Karena Laut Jawa dengan Samudra Indonesia tidak pernah sama. Gitu ya. Kalau Pak Fadilah senyum-senyum pasti tahu kan. Jadi saya sendiri kadang-kadang ikut bekerja di bidang salvage. Jadi kalau dibilang tongkang dilepas di Pelabuhan Ratu karena cuaca buruk.
pelaku usahanya tidak sadar bahwa itu daerah yang berbeda daripada Laut Jawa atau di Sungai Mahakam sana, nggak sama. Nah, ini adalah jumlah kapal di Indonesia. Sangat wajar sekali kalau dibilang kecelakaan kapal di Indonesia yang paling mendominasi itu hanya ada 2 jenis. 2 jenis kecelakaan kapal yang paling banyak terjadi adalah penyeberangan dan tug and barge. Kalau tug and barge mungkin secara kuantitatif dibilang 1% atau 0,1% daripada tug and barge jumlahnya sudah banyak. Karena memang populasinya besar sekali. Mungkin tug and barge saja 2021 ada 6.000 set. 10 tahun lagi mungkin kita nggak aneh mendengar 10.000 set. Jadi kalau 0,01% aja yang dari mereka kecelakaan itu sudah banyak. Lalu mengenai angkutan penyeberangan, kenapa banyak kecelakaan? Kita tahu hampir semua kapal penyeberangan itu adalah kapal bekas yang usianya saat dibeli 30 tahun, 35 tahun. Hanya kapal-kapal milik BUMN, penyeberangan BUMN lah yang brand new. Tapi yang swasta semua kapal tua. Kenapa kapal tua? Banyak sekali alasannya. Itu tentu masalah perbankan ya, perbankan dan tarif yang ditentukan. Oke, kita nggak ke sana, kita pergi lebih serius ke arah sini. Next, Mbak. Ya, Undang-Undang 17 tahun 2008 khusus saya highlight mengenai pasal 123 menyebutkan mengenai perlindungan lingkungan maritim, yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal. Ini pengoperasian kapal. Kapalnya kandas, kapalnya terdampar, ini pengoperasian kapal, ya. Jadi mesti ada prosedur dan persyaratan pencegahannya. Nah, apakah kita punya semua? Nanti kita lebih jauh lagi. Lalu yang ketiga adalah pengangkatan limbah, bahan berbahaya dan bahan beracun di perairan. Yang keempat, pembuangan limbah di perairan. Dan yang kelima, penutuhan kapal. Kata penutuhan ini adalah arti yang umumnya adalah pemotongan kapal kecil-kecil, Pak, ditutuh. Kalau pekerjaan salvage memotong kapal menjadi 2, menjadi 3, itu adalah pekerjaan salvage yang memang untuk memudahkan usahanya dia potong menjadi 3. Tapi penutuhan adalah pemotongan kecil-kecil, mungkin ukurannya 1 kali 1 ya, 100 cm kali 100 cm, dikecil, jadi siap dijual. Jadi penutuhan itu diatur oleh peraturan internasional, namanya Konvensi Hong Kong, tidak boleh di sembarang tempat. Lalu ada lagi aturan mengenai PM27 tahun 2022, ini merupakan revisi, kalau mungkin kita mengenalnya PM71 ya Pak ya. Jadi ini aturan yang memang mengatur teman-teman di Ditjen Hubla mengenai tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan daripada kejadian kapal kandas ataupun tenggelam. Saya sengaja mengambil satu pasal saja, pasal 9, nanti Bapak Ibu bisa melihat lebih detailnya di dalam internet ya, PM27 2022, pasal 9. Jadi hanya ada 2 tingkat gangguan. Disebutkan begini, tingkat gangguan keselamatan berlayar sebagaimana dimaksud pada pasal sebelumnya, pasal 8 ayat 5, ditetapkan berdasarkan lokasi kerangka kapal dan atau muatannya, jenis dan ukuran kapal serta daerah sensitif berikutnya ya. Yang ke-1 adalah tingkat gangguan 1 itu clear, DLKR, DLKP, daerah lingkup kerja, daerah lingkup kepentingan pelabuhan, artinya di lingkup pelabuhan. Yang kedua adalah tingkat gangguan 2 apabila kerangka kapal atau muatannya berada di perairan di luar daerah lingkup kerja dan daerah lingkup kepelabuhanan berdasarkan hasil penilaian resiko. Ini ada sebuah kata kunci, Pak. Artinya apa? Kalau berdasarkan hasil penilaian resiko sebuah kapal tenggelam di kedalaman 80 meter. Kalau dulu kita masih ada 3 nih, daerah gangguan 3, sekarang hanya 2. Tenggelam di kedalaman 80 meter, mesti ada kajian menilai resiko, kira-kira berbahaya gak ya kalau kita diamkan. Kalau ada bahayanya mesti diangkat. Kalau tidak ada bahayanya mungkin boleh didiamkan setelah dikeluarkan limbah-limbah yang mungkin mencemari lingkungan. Nanti kita lebih detail ke arah sebuah kata kunci penilaian resiko. Lalu PM29 mengatur tentang tata cara dan persyaratan penutuhan kapal. Motong kapal diatur, terutama diatur mengenai lokasi. Lokasi karena ini berkaitan dengan bahan-bahan mungkin asbes, penggunaan merkuri, ada
limbah kapal yang lain-lain yang kalau dilakukan di sembarang tempat itu tetap namanya pencemaran kapal juga. Jadi pemotongan kapal tidak boleh sembarangan. Next. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana jika bangkai kapal bukan di daerah yang mengganggu alur pelayaran? Kalau tadi aturan-aturan yang di bawah Undang-Undang 17, PP 21, Perpres PM 27, PM 29 berbicara di area yang mengganggu alur pelayaran, mesti diangkat dan lain-lain ya. Sekarang kalau tidak di area yang mengganggu alur pelayaran bagaimana? Misalnya kapal simpelnya kandas di ujung kulon. Bapak ini hanya punya aturan, Pak, ini di luar daripada daerah DLKR, DLKP saya. Bagaimana saya menilainya dia mesti diangkat atau tidak? Ingat kata kunci, penilaian resiko. Karena Bapak bukan ahli di bidang di luar daripada aturan Bapak, maka Bapak mesti mencari instansi pemerintah yang membawahi daerah itu. Jadi aturan apa yang dilanggar oleh kapal ini? Aturannya apa? Punya Bapak? Tempatnya kan Pak? Atau misalnya di tempat wisata, tanya sama Kementerian Pariwisata, mengganggu nggak nih Pak? Jelas mengganggu buat mereka, buat Bapak tidak, karena Bapak hanya mengurusin daerah yang masalahnya dengan alur pelayaran kan. Maka kajian yang dibuat adalah yang dibuat oleh dalam hal ini stakeholder yang terkait atau perguruan tinggi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, perguruan tinggi yang berkaitan dengan pariwisata, yang berkaitan dengan pemerintah daerah, yang berkaitan dengan misalnya ESDM, misalnya dia di sumur minyak ya. Nah, instansi pemerintah yang memang aturannya dilanggar oleh si kapal, itulah yang membuat kajian. Boleh sendiri, boleh menggunakan universitas yang terakreditasi A ataupun lembaga yang memang sudah direstui oleh pemerintah, misalnya survei institusi yang memang ahli di bidang itu. Bapaklah yang membuat kajian menjadi dasar memperingatkan kepada yang menaungi kegiatan angkutan perairan, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Bapak Kemenhub atau teman-teman Hubla, ini kajian saya. Ini Bapak, saya tidak dalam kapasitas loncat kepada pemilik kapal ataupun kepada asuransi. Itu kapasitasnya Kementerian Perhubungan atau Hubla. Maka dasar surat daripada ini secara teknis akan menjadi acuan Bapak untuk membawanya kepada pemilik kapal, dalam hal ini ofisialnya pemilik kapal Pak ya, bahwa setiap kapal di asuransi itu silahkan. Nah, jadi artinya memang tidak ada juga daerah yang boleh tidak diangkat. Saya kasih contoh, tahun 2015 kami bersidang 2 kali Pak, karena melindungi anggota. Nama kapalnya Meratus Banjar 2 Pak, tenggelam di Masa Lembu. Itu masih PM 71 ya. PM 71 menyebutkan area 3 adalah area di bawah 100 meter atau kurang dari 100 meter. Itu mesti diangkat. Kedalamannya 88 meter Pak. 88 meter, tapi karena sulit, maka dibuatlah kajian teknis tadi oleh teman-teman dari Institut Teknologi ITS ya, bahwa itu nggak mengganggu alur pelayaran. Kami juga tahu 88 meter, kapal paling kalau dia tidur samping paling 20 meter, masih ada 66 meter, nggak ada kapal yang draftnya 60 meter, maka dinyatakan tidak perlu diangkat. Fine, satu. Karena yang ditanya hanya satu institusi di bawah Kementerian Perhubungan lewat perguruan tingginya, maka itu dibilang oke. Dilalahnya teman-teman TNI AL latihan kapal selam di sana Pak, terganggu. Ya sah saja Pak, kenapa? Loh ya saya nggak pernah tahu bahwa ini ada bangkai kapal, dan saya nggak pernah diajak diskusi, saya tidak pernah diajak membuat kajian. Buat kami ini mengganggu Pak. Sama kayak tadi Pak ya. Jadi kalau Bapak mengatakan, kalau bukan di alur pelayaran nggak masalah, kami nggak terganggu, nggak bisa. Bapak tetap mesti melihat aturan apa yang dilanggar. Nah, di sini saya tuliskan sengaja stakeholder yang terkait, bukan cuma Kemenhub, ada KKP, KLH, ada teman-teman TNI, ada saya nyebut Polair ya, sebenarnya kepolisian Pak ya, juga ada Pemda. Siapa yang daerahnya aturan dilanggar oleh si kapal yang kandas, silahkan membuat kajian secara akademik,
sampaikan kepada UPT terdekat, karena beliaulah yang menjadi pemerintah untuk kapal-kapal niaga, beliaulah yang punya gawean untuk memanggil angkutan perairan atau perusahaan pelayarannya. Bisa langsung, bisa lewat INSA. Nah, urusan si angkutan perairan mengingatkan asuransinya, Pak, kita disuruh angkat juga, Pak. Tetap mesti diangkat. Nah, di sini saya mau kasih masukan begini, Pak. Kapal diasuransi dengan asuransi penyingkiran bangkai kapal, ya. Kami membayar premi, ya. Buat pemilik kapal, kami lebih senang kapal itu diangkat. Kenapa? Ya karena nama kapal itu masih menempel, Pak. Walaupun secara finansial yang membayar asuransi, ya kan, kita membayar premi, sama lah dengan mobil kan. Tapi buat asuransi, mohon maaf ya, kalau bisa saya nggak angkat, Pak. Kenapa? Ya saya kan ngeluarin uang, Pak, banyak. Nah, itulah bisnis pertanggungan, namanya bisnis pertanggungan, ya memang mesti itulah, ya. Kan dari tadi saya sebutkan 48.000 kapal Indonesia, mungkin setahun ada 15, ya. 47.985-nya oke-oke aja. Gitu ya. Nah, asuransi tetap harus mengangkatnya at any cost, sebanyak nilai pertanggungan yang memang dia terima dari sesuai dengan preminya. Kalau ternyata kenyataannya biayanya lebih daripada ya nilai pertanggungannya, maka si pemilik mesti menambahkan. Jadi tidak ada alasan saya nggak punya uang, gitu. Si pemilik mesti menambahkan, Pak, ada pemilik yang mau bayar preminya kecil, nggak mau mahal-mahal, tapi dia lupa dengan premi kecil, pertanggungannya juga kecil. Begitu terjadi kecelakaan, ternyata nilainya nggak cukup, silahkan tambahkan. Pemilik yang wajar, yang waras juga pasti dia menghitung paling jauh apa resikonya. Saya punya kapal, Pak, semuanya pakai PNI, Pak, termasuk takbut juga, kru boot, saya pakai PNI. Saya tidak mau kecelakaan kapal merugikan pihak ketiga, saya ngeluarin duit, Pak. Padahal bedanya sedikit, Pak Fadilah, nggak banyak. PNI sama wreck removal ditambah CLC bedanya dikit, dan itu bisa dicicil. Nah, tapi nggak semua teman-teman pengusaha itu juga mau berpikiran seperti itu. Nah, jadi kalau ternyata ada sebuah kecelakaan, maka asuransi at any cost harus mengcovernya. Kalau duitnya kurang, dia minta sama pemiliknya, gitu ya. Artinya apa? Ada aturan-aturan lain mengenai pengangkatan, cara-cara pengangkatan. Tadi disebutkan penutuhan bangkai kapal, penutuhan bangkai kapal. Jadi kalau saya, Pak, mobil saya, rumah Bapak, izin Pak, saya ambil contoh Bapak ya, rumah Bapak di lembah, Pak, saya di atas bukit, Pak, rumah saya, mobil saya jatuh di depan rumah Bapak. Pertama saya dapat total loss dari asuransi, ya, goodbye saya, Pak, ya. Tapi kan rumah Bapak masih kotor, ada bangkai mobilnya, Pak. Asuransi nggak boleh mengatakan, Pak, susah, Pak, nggak boleh dong, Bapak kan terganggu. Tetap mesti dikelirkan, diangkat. Lalu si asuransi misalnya karena dia lihat biayanya besar, ada orang yang mau beli bangkai mobilnya, Pak. Maka pembeli bangkai mobil hanya memotong nilai-nilai ekonomisnya saja, Pak. Yang gampang, yang bisa dipikul. Yang nggak bisa dipikul ditinggal. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh, Pak. Sama dengan kejadian di TNUK atau di tempat-tempat lain. Tidak boleh. Namanya pekerjaan service adalah mengangkat muatan dan bangkai kapalnya. Tidak boleh disisakan. Tapi kalau itu skemanya dijual, ya, itu ada dua hal yang kalau saya bilang dilanggar. Pertama, itu memang tidak boleh dijual. Kedua, terjadilah penutuhan bangkai kapal bukan pada tempatnya. Karena dibeli, ilmunya bukan ilmu salvage, bukan ilmunya Pak Fadilah, bukan ilmu saya. Ilmunya adalah ilmu memotong bangkai kapal, kotak-kotak, dibawa pakai perahu. Maka merkuri bertebaran, asbes bertebaran, ikan berpengaruh, semuanya. Itulah makanya diatur. Jadi tidak boleh ada pemotongan kecil-kecil dalam rangka mengambil nilai ekonomisnya. Tapi kalau pemotongan menjadi 2, 3, atau 4 bagian untuk menyingkirkan secepat-cepatnya, se-clear-clearnya, ya itulah salvage. Saya terpaksa memotong menjadi 4, Pak, karena 1 susah sekali, gitu ya. Boleh. Berdasarkan kemampuan usaha salvage yang memang sudah diakui oleh pemerintah, mereka melihat ini 4 bagian yang bisa, 1 nggak bisa, terlalu rumit. Tapi bukan memotong kecil, akhirnya ditinggalkanlah bagian yang rumitnya. Nah, itu yang selalu menjadi masalah di Indonesia.
bukan cuma di TNUK Pak ya, di timur Pulau Jawa, di Nusa Tenggara, ada kelengahan kita terhadap apa namanya, kalau saya bilang kewajiban pertanggungan daripada asuransi. Jadi asuransi tidak boleh lepas tangan dengan menyebut bahwa saya sudah menjualnya. No, kamu nggak boleh menjualnya di situ. Juallah di Bojonegara sana. Tugas Anda adalah mengangkatnya. Anda boleh menjualnya, tapi bukan di tempat itu. Karena kalau dijual di tempat itu, orang hanya menghitung nilai ekonomisnya. Saya beli 1 miliar, setelah saya potong-potong saya dapat 1,4. Sisa masih ada nih, tapi terlalu susah. Ya sudah, saya pergi. Si pembeli nggak salah. Si pemilik kapal namanya masih menempel dan kita tetap bisa memanggilnya. Bahwa pemilik kapal memanggil asuransinya itu adalah rangkaian daripada cara Bapak menyelesaikan masalah. Bapak tidak akan memanggil pembeli terakhir. Bapak memanggil di gross akte nama siapa? Shipping company. Shipping company bilang, oh asuransi saya misalnya sebutlah asuransi A. Silakan panggil. Kenapa sampai masih ada bangkainya di sana? Oh dulu saya menjualnya. Loh kenapa Anda jual? Sudah terjadilah apa namanya kegiatan yang memang tidak diatur oleh pemerintah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Selebihnya mungkin masukan dari Bapak dari TNUK atau Pak Fadila atau yang lain. Jadi saya katakan bahwa tidak ada kebebasan yang mengatakan bahwa oh ini boleh nggak diangkat, kecuali kita sudah mengikut sertakan semua Pemda, Polair, semua. Oke, setuju, sepakat ini. Misalnya daerah kedalaman 150 meter, sepakat semua, yang nggak ada nih ya. Ya, jangan sampai nanti kita bilang oke, clear, boleh nggak diangkat, asuransi pergi, ada lagi yang komplain. Jadi itu belum selesai masalahnya. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah, lebih kurangnya wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak, lupa next Pak. Mungkin terima kasih isinya. Terima kasih Pak Kapten Zainal Hasibuan. Aplaus untuk beliau atas presentasinya. Untuk melengkapi sesi pertama presentasi ini, ada presentasi kedua yang akan dilakukan oleh Pak Agus Fatlas yang dari Taman Nasional Ujung Kulon. Monggo Pak, silakan. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para undangan yang bisa hadir di tempat ini, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk acara sosialisasi. Sebelumnya saya juga mohon maaf ya Pak KTN, Kepala Balai tidak bisa hadir langsung karena ada urusan-urusan yang lainnya juga. Dan ditugaskan kami sebagai urusan perlindungan, lalu ada juga urusan kerjasama dan urusan perizinan yang ikut menghadiri dalam acara sosialisasi ini. Saya sendiri sebagai Polhut di Taman Nasional Ujung Kulon, ya perlu juga menjelaskan apa itu Taman Nasional. Taman Nasional itu kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi guna kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Itu pengertian Taman Nasional Ujung Kulon. Jadi Taman Nasional Ujung Kulon dibagi beberapa zonasi. Untuk TNUK dibagi 8 zonasi ya. Ada zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, zona tradisional, zona perlindungan bahari, dan zona khusus untuk yang ada pemukim-pemukim, sehingga ada zona rehabilitasi, dan ini ada juga zona untuk budidaya, untuk budaya gitu ya, yang di Sangyang Sirah ada juga diakomodir itu ya, sehingga ada 8 zonasi. Dan di TNUK sendiri tidak hanya daratan saja ya, ada kawasan daratnya, ada juga perairan. Perairannya itu ada 44.337 hektar yang meliputi Semenanjung Ujung Kulon dan Pulau Panaitan.
yang mana daerah-daerah Semenanjung Ujung Kulon merupakan jalur kapal ya yang cukup banyak juga ini, cukup padat juga ya. Dan juga sampai ke Selat Panaitan, apa juga itu izin dari perhubungan juga memasuki Selat Panaitan antara Pulau Panaitan dengan Pulau Pecang. Itu juga aja kapal-kapal besar gitu yang mangkal gitu sebentar, kadang ada beberapa setengah jam kok berhenti gitu ya. Apa memang demikian gitu ya? Apa dalam aturannya dalam perhubungan itu diperkenankan untuk berhenti dulu? Takutnya dikhawatirkan tuh ada transaksi atau ada apa gitu ya. Karena kadang-kadang suka juga lihat kapal-kapal tanker yang besar berhenti, kadang-kadang ada berhenti dua kapal gitu, ada apa ini ya? Sedangkan kita itu di luar tanggung jawab kita, karena itu ada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, karena hanya ada berada di dalam jalur lalu lintas untuk kapal-kapal itu ya. Apa perkenannya di luar Panaitannya, yang di luarnya, atau hanya boleh juga diperkenankan di selatnya ya. Sebagai TNUK saya juga belum tahu gitu ya aturannya, kapal-kapal tanker itu bisa melewati Selat Panaitan dan Pulau Pecang gitu ya. Karena dikhawatirkan ya ada anggapan juga ada kadang-kadang dari kepolisian itu ada narkoba juga yang datang dari luar ya, dari Australia, kadang-kadang dari Sumatera yang mampir dulu ke TNUK gitu ya. Ya, ini yang dikhawatirkan juga untuk perdagangan-perdagangan yang lainnya ataupun kegiatan-kegiatan kapal tanker yang ada sekitar Selat Panaitan yang masuk sekitar selat-selat itu. Ya memang untuk kapal-kapal tanker yang melewati ini dan juga kapal-kapal tongkang ini ada 3 kasus kapal yang pernah terdampar di Ujung Kulon gitu ya. Yang pertama di daerah Cibandawa mungkin sekitar tahun 2014-an, lalu ada juga sekitar tahun 2015 di daerah perbatasan antara TNUK dengan warga Kampung Cegog gitu ya. Di situ juga ada kapal yang terdampar yang membawa batu bara. Dan yang terakhir tahun 2018 ini kapal tongkang MDM-2 di daerah Ciramea. Ini pada waktu itu ya yang sekitar daerah perbatasan yang karena dengan masyarakat ini bisa dipotong-potong, diambil, dikeluarkan. Tapi terdengar masih ada ribut aja gitu ya antara pengambil atau apa gitu ya. Ada aja, tidak yang penting kalau dari TNUK itu bisa dibersihkan. Tidak adanya tongkang atau bahan-bahan yang terdampar di pantai TNUK seperti batu bara, terutama waktu itu batu bara yang tumpahnya dan diangkut oleh masyarakat ke daerah Kampung Cegog dan selanjutnya diangkut lagi ke luar kawasan gitu ya, yaitu di daerah Tanjung Sodong terdampar kapalnya. Yang kedua juga pernah terdampar di daerah Cibandawo, ada juga yang rencananya itu mau pemotongan sehingga para petugas pada waktu itu segera datang dan segera mengusir mereka karena tidak ada izinnya. Dan itu sempat membawa selain peralatan itu ada juga motor biasa ya, motor ini untuk dibawa untuk ngangkut, katanya buat setelah dipotong-potong akan diangkut dengan motor itu ya, motor 2 ya, kendaraan roda 2, dan juga ada gerobak-gerobaknya. Tapi setelah itu kita perintahkan segera ditinggalkan dan tidak dilakukan pemuntuhan maupun pemotongan yang di daerah Cibandawo. Dan yang ketiga ini yang ada di daerah Ciramea pada tahun 2018 ini sempat dikelola juga oleh PT Lion Marine itu ya, kalau nggak salah itu ya, untuk salvage-nya. Dan ini tidak beres-beres, ini udah beberapa kali perizinan ke perhubungan laut, izin salvage-nya kita beri waktu itu seberapa 4 bulan atau 2 bulan gitu ya. Ternyata tidak beres, tambah lagi, perpanjang lagi. Ternyata sampai sekarang belum beres lagi, sehingga akhirnya diputus sudah tidak ada pengambilan lagi, karena kami juga didemo oleh masyarakat Pandeglang dengan adanya pengambilan atau penutuhan salvage ini. Diduganya malah kami yang kena dampaknya, diduganya kami yang menerima uang, padahal kami tidak menerima itu semua ya. Dan dalam yang penting itu dalam TNUK itu bahwa sisa-sisa itu bisa keluar dari kawasan TNUK gitu ya, mulai dari barang-barangnya dan juga pada waktu itu hanya penutuhan gitu ya, karena tidak ada pengangkutan kapal yang udah terdampar itu. Kalau inginnya sih dari TNUK bisa diangkut kapal itu secara utuh, mungkin jadi bawa keluar kawasan, itu lebih enak gitu ya. Tapi karena ini sudah terdampar di karang dengan alasannya tidak bisa diangkut atau
diapungkan lagi gitu ya, diangkut oleh perusahaan untuk menyelamatkan kapal tongkang itu. Akhirnya diadakan penutuhan dan pemotongan-potongan lebih kecil-kecil. Sedangkan di aturan di Kementerian Lingkungan Hidup juga belum ada yang mengatur tentang ini gitu ya, untuk kegiatan ini. Sehingga kita mengacunya hanya kepada Kementerian Perhubungan pada waktu itu yang ada aturannya itu tentang salvage, yaitu peraturan Menteri Perhubungan nomor 71 tahun 2013 ya. Kalau di Menteri Perhubungan kita dasarnya itu harus ada izin dari Dirjen Hubla ya untuk pemotongan, penutupan kegiatan salvage itu. Yang pada dasarnya kita mengeluarkan simaksi itu pada waktu itu ya, surat izin masuk kawasan konservasi untuk kegiatan pengangkutan kapal, sisa-sisa kapal yang ada terdampar di TNUK. Ada beberapa kali izin untuk menyelesaikan itu. Ternyata setelah koordinasi dengan pusat, ini disalahkan kami juga oleh pusat. Tidak boleh mengeluarkan simaksi untuk kegiatan pemotongan ini. Sehingga akhirnya kegiatan salvage pemotongan ini kita berhentikan, termasuk surat dari Menteri Perhubungan, dari KUPP Labuan juga. Sehingga sampai sekarang tidak ada perpanjangan lagi untuk kegiatan pengambilan, penutuhan atau pemungutan sisa-sisa tongkang yang terdampar di Ceramea. Tapi sebelumnya mungkin sudah terangkut sekitar ya 50%, bagian-bagiannya sudah terangkut ini. Tapi masih ada tersisa besi-besi yang ada di Ciramea. Sebetulnya ya sisa sampah-sampah ini tidak hanya besi saja, di TNUK juga permasalahannya ada juga sampah-sampah plastik, kayak sisa-sisa. Kadang-kadang datang dari luar juga yang datang ke TNUK karena mungkin karena arus laut ini ngumpul di pantai-pantai sekitar Pulau Panaitan, semenanjung ujung kulon, ini juga jadi masalah gitu ya. Sehingga ini juga perlu penanganan khusus gitu ya untuk sampah-sampah yang datangnya dari luar gitu ya. Atau juga mungkin saja dari kapal mungkin yang membuang sampah-sampah, mungkin saja ya dari kapal tanker atau apa, yang dikhawatirkan malah bahan-bahan yang limbah yang berbahaya gitu yang dikhawatirkan, sehingga mengganggu kelestarian lingkungan TNUK ya. Sebagaimana diketahui bahwa di darat ini ada ciri khasnya, kita itu ada badak Jawa, ada banteng, ada rusa, ada macan tutul, ada lutung, surili, sehingga ini perlu dijaga. Kalau seandainya kelestarian daripada pantai-pantainya ini rusak juga, itu berpengaruh gitu ya kepada satwa-satwa yang ada di TNUK. Karena badak sendiri juga sering mengasin gitu ya. Jadi kadang-kadang dia itu ke pantai untuk cari mineral, dia itu berendam di air laut atau untuk menghilangkan kutu-kutu yang ada di badannya. Sehingga ini tidak bisa dipisahkan antara daratan dan perairan sekitar TNUK. Sehingga kawasan laut perairannya itu masih ada di ujung kulon, tetap dipertahankan seluas 44.337 hektar ini. Mungkin cukup ini saja, nanti tambahannya sambil diskusi ya. Ya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus, presentasinya cukup lengkap dari Taman Nasional Ujung Kulon. Aplaus untuk beliau. Untuk sesi kedua, untuk mempersingkat waktu adalah sesi tanya jawab. Oh ya, ini sebagai informasi saja bahwa seminar ini terselenggara pemerakarsanya adalah dari Lembaga Penjaga Pulau-Pulau Pesisir Banten LP3B. Dasar seminar ini adalah tindak lanjut dari surat Kepala Balai Taman Nasional Ujung Kulon nomor S.699-T12-PLD-06-06-2003 tanggal 13 Juni 2023 perihal pembersihan sampah besi tunggang di kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sesi tanya jawab ini saya mulai dari sisi sebelah kiri dulu. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo Bapak Ibu, sisi sebelah kiri. Kalau tidak ada, beralih ke sebelah kanan. Monggo Bapak Ibu, nggih. Monggo Pak Iding. Sebutkan nama, dari mana, terus apa yang ditanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan Pak, nama saya Hiding Gunadi. Kebetulan saya dari Sentrum Mahasiswa Banten, Presidium Wilayah, dan juga kebetulan pengurus Karang Taruna Kabupaten Pandeglang. Dalam persoalan terkait pembersihan sampahan organik dan sisa bangkai kapal tongkang ini, sebelumnya saya mau memberikan apresiasi dulu terhadap Kepala KUPP kelas 3 Labuan yang saat ini. Terima kasih. Dan juga dari pihak Balai Taman Nasional Ujung Kulon dan juga dari narasumber kita Pak Kapjenal yang luar biasa tadi telah memaparkan materinya terkait persoalan-persoalan yang ada di Indonesia. Dan juga dari pihak Lion Marine juga nih, Pak Padilah luar biasa juga sudah mau hadir juga. Terima kasih. Sedikit saja Pak mungkin terkait hal ini, menyikapi hal ini memang sedikit memang saya akan mengutarakan kronologis ya. Kronologis memang pada saat itu kita menemukan beberapa persoalan terkait scrap bangkai kapal tongkang ini yang memang sudah di luar aturan PM nomor 71 2019. Sudah keluar dari mekanisme pada saat itu. Dan kita pun sudah melakukan kajian dan investigasi ke area tersebut, dan pada tahun 2020 juga kita melakukan audiensi di KUPP. Pada waktu itu kepala KUPP-nya itu adalah Pak Mastur kalau tidak salah. Dan juga sempat kita juga melakukan aksi ya Pak Is ya. Sempat melakukan aksi meminta terkait kejelasan posisi pembersihan bangkai-bangkai kapal yang ada di wilayah Banten, khususnya di wilayah kerja KUPP kelas 3 Labuan. Tetapi yang pada saat ini kita angkat, yang kita sangat soroti sekali adalah di wilayah konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Dan kita pun sempat bertemu dengan beberapa pihak TNUK juga dan sempat diundang juga pada waktu itu. Dan setelah melihat kronologisnya memang di situ ada keterlibatan kerja daripada LP3B juga yang telah menyikapi dari awal, dan juga untuk pihak salvage-nya itu perusahaannya adalah Lion Marine. Maka dari situlah kami bergerak dan meminta kepada Pak Galih dari lembaga LP3B itu bagaimana kita solusinya untuk menyelesaikan hal ini. Dan terjadilah kita setelah tahun 2020 itu sampai tahun 2023 itu melihat kekosongan peraturan pemerintah terkait mekanisme pemotongan bangkai sisa kapal itu antara Permen Hub nomor 71 dengan wilayah konservasi. Memang ada kekosongan hukum di situ. Tetapi memang bisa juga dipakai tadi dengan PM nomor 29 tahun 2014 dengan pencegahan pencemaran di wilayah kemaritiman. Mungkin itu yang bisa diterapkan Pak ya, Pak Kapjenal. Nah dari situlah alhamdulillah pada saat ini setelah 3 tahun perjalanan kita mengawal bagaimana nih solusinya untuk pembersihan kapal tongkang ini, dan alhamdulillah juga pada saat ini mungkin ini akan menjadi awal yang baru Pak. Dan kami pun berharap mudah-mudahan dengan setelah diadakannya sosialisasi atau seminar ini, kedepannya wilayah kemaritiman kita, wilayah lingkungan kita, wilayah perairan kita, dan juga wilayah kerja KUPP kelas 3 Labuan ini bisa lebih baik lagi dari persoalan-persoalan sebelumnya. Karena memang setelah dipaparkan tadi oleh Pak Kapjenal ini bukan persoalan hanya di Labuan saja, di wilayah KUPP kelas Labuan saja, tetapi hampir di Indonesia hampir mengalami hal yang seperti ini. Begitu Pak. Nah dari sini kita juga mendorong kepada pihak KUPP untuk kedepannya bukan hanya saja yang ada di Taman Nasional nanti. Di wilayah kerja KUPP itu ada beberapa hampir 5 kapal ya Pak ya. 7 kapal yang belum terselesaikan sampai saat ini. 7 kapal tongkang yang belum terselesaikan kapal ini. Tadi kalau misalkan kita melihat kalkulasi, kalau dari tahun ke tahunnya itu misalkan ada 1 kapal tongkang yang terdampar atau tenggelam, bayangkan kalau semuanya tidak terselesaikan dalam pembersihannya 10 tahun ke depan ini, maka wilayah kemaritiman kita itu akan tercemari. Bukan persoalan terhadap lingkungan atau makhluk hidupnya, tetapi karena kita itu adalah
wilayah kelautan yang dimana nelayannya sangat aktif sekali. Contoh yang satu adalah di wilayah di Binuangen, dan itu pun wilayah nelayan yang dimana tadi telah disampaikan unsur untuk menjaga keselamatan yang paling utama itu adalah keselamatan manusia. Nah, itu yang tenggelam di bawah air pun sekitar kemarin itu kita investigasi sekitar di bawah airnya itu 40 sampai 30 meter ya, Pak Fadilah ya. Itu pun wajib nanti kita bagaimana tuh, maka akan diserahkan lagi itu teknisnya kepada Pak Fadilah selaku dari perusahaan Selpage yang menangani itu. Tetapi kita lihat juga nanti terkait undang-undang atau peraturan Kementerian Lingkungan Hidup juga bukan mengatur persoalan kepada kawasan konservasi saja, tetapi seluruh lingkungan hidup. Nah, ada 2 pulau di sini Pak yang tercemar itu. Satu Pulau Tinjil dan Deli juga di wilayah selatan di Samudra Hindia. Nah, itu pun belum terselesaikan sampai saat ini. Bahkan limbah batu baranya pun masih berserakan di sana. Nah, itu pun masih menjadi PR kita semua. Yang kedua di Rancecet, Tanjung Sodong yang tadi diceritakan oleh Bapak, memang sampai saat ini ketika memang air surut Pak, ketika air surut batu bara itu tidak ada menghilang, tetapi ketika air pasang tumpukan batu bara itu berserakan di pesisir pantai. Nah, itu pun menjadi PR kita. Mungkin kita lebih kepada pengangkatan bangkai kapalnya saja, tetapi saya juga mau mendorong kepada pihak KUPP dan juga pihak semua stakeholder yang terkait bagaimana juga untuk membersihkan muatan-muatannya yang dapat mencemari lingkungan tersebut. Kebanyakan dan rata-rata ini adalah muatan yang dibawanya ini adalah muatan jenis batu bara, yang dimana memang saya juga agak kurang masuk akal ya ketika pemerintah menghapuskan bahwa jenis batu bara itu keluar dari golongan B3. Nah, itu pun masih kami pertanyakan kepada kementerian pun terkait ini dasarnya dari mana ini, maksud seperti ini. Karena kita sempat kajian ketika zat batu bara itu bertemu dengan air laut, maka itu akan menemukan suhu panas. Dan di lab itu teman kita tuh Kang Yudhistira dari lab. Jadi kita itu meneliti sampai ke lab, tetesan dari air batu bara dengan air laut itu jatuh ke sepatu kita meleleh Pak. Jadi ada proses pemanasan di situ. Dan yang dimana kalau misalkan tonasenya itu sampai misalkan 3.000 ton, atau kan tidak mungkin kapal tongkang itu mengangkat hanya 1 ton, pasti kan ribuan ton itu, ribuan ton. Dan memang kalau misalkan ribuan ton itu tercemari di pantai, maka posisi makhluk hidup itu atau biota-biota laut itu akan terganggu, bahkan tidak menutup kemungkinan akan mati. Apalagi yang di wilayah Ciramea yang sekarang itu kan wilayahnya para penyu Pak ya, penyu itu kalau tidak salah. Nah, itu pun Pak yang menjadi PR kita adalah bagaimana setelah ini kita juga setelah mengangkat atau menemukan solusi untuk membersihkan bangkai-bangkai kapal tongkang ataupun di luar tongkang, kami pun mendorong berharap agar bagaimana juga kita dapat menemukan solusi untuk mengangkat muatan-muatan yang dapat mencemari lingkungan laut kita ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan, selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masukannya, tadi menyampaikan kronologis, terus ada 7 kapal tongkang yang belum terselesaikan. Mudah-mudahan menjadi evaluasi kita Pak, menjadi PR kita untuk kedepannya bisa pelan-pelan, step by step Pak kita selesaikan. Mungkin dari Pak Agus ada tanggapan dari Pak Iding? Enggak, tadi secara umum kalau mau ada. Sementara belum dulu. Oh, belum dulu. Oh ya, nggih. Monggo Pak. Makasih. Jadi kalau dibilang anak muda itu kritis ya, kita mesti bersyukur. Jadi peran serta masyarakat itu dilindungi undang-undang ya. Jadi ada di pasal 274 peran serta masyarakat. Kenapa begitu? Karena tidak mungkin pemerintah hadir di setiap jengkal daripada NKRI ini. Jadi masyarakat sangat dibutuhkan peran sertanya. Begini, saya panggil Kang ya. Begini Kang. Aturan mengenai selvedge menyebutkan dengan jelas kapal dan muatannya. Tidak disebutkan muatan apapun juga, pokoknya muatannya, gitu ya. Jadi ini nggak berbahaya, nggak usah diangkat. Selvedge mengatakan kapal dan muatannya, ya clear ya? Jadi angkat. Nah, yang menjadi isu adalah begini, asuransi mempunyai
total coverage misalnya 20 miliar. Ya, 20 miliar. Tapi dia hanya kepengen ngeluarin 1 miliar saja. Maka apa-apa yang di atas 1 miliar, dia akan berjuang bagaimana yang nggak dilaksanakan, gitu ya. Kan bisnis pertanggungan ya, semestinya dia keluarkan semua sesuai nilai pertanggungannya. Tapi karena asuransi adalah bisnis, bukannya KLH, bukannya TNUK, bukannya pemerintah, dia adalah institusi yang dibikin untuk mendatangkan keuntungan. Maka kalau bisa 1 miliar, 1 miliar. Kalau bisa nggak keluar duit, asuransi. Ya, coba aja sakit deh. Ya, waktu kita ditawarkan asuransi, manis semuanya. Begitu sakit, berantem dulu kita dapat duitnya. Apalagi kapal yang nilainya miliar-miliar. Ya. Jadi clear. Salvage adalah kegiatan pengangkatan kapal, bagian-bagian kapal dan muatannya. Tidak disebutkan muatannya apapun. Ya, oke. Masalah jenis muatan itu diatur dalam civil liability, pertanggungan pihak ketiga. Kalau pencemaran itu mengganggu pihak ketiga, maka ada lagi asuransinya, namanya CLC, gitu ya. Tapi penyingkiran bangkai kapal itu bangkai kapal dan muatannya. Jadi mesti diangkat muatannya. Oke, clear ya. Jadi dasarnya adalah aturan. Nah, selanjutnya tadi di PM 71 yang diperbaharui sekarang dengan PM 27 tahun 2022 itu menyebutkan, jadi daerah gangguan 1, daerah gangguan 2. Kalau aturan yang lama pakai 3, sekarang 2 saja. Tapi di 2-nya ada sebutan kajian teknis atau kajian akademis dari perguruan tinggi yang terakreditasi A, disebutkan memang A ya. Silakan dibuka di PM 27 tahun 2022. Lalu atau lembaga yang memang sudah mendapat izin dari pemerintah, misalnya lembaga surveyor. Dia tidak harus lembaga yang ahli di bidang pelayaran, dia bisa jadi lembaga yang ahli di bidang kelautan. Makanya disitu disebutkan di bidang kelautan, karena ini menyangkut dengan laut. Apakah itu mengenai nelayan, mengenai pelindungan lingkungan maritim lainnya. Kalau menurut kajian yang mengatakan, nah ini membahayakan, apalagi tadi kedalaman 40 meter, ya. Kedalaman 40 meter adalah kedalaman yang kritis buat orang salvage. Tapi kalau memang keberadaannya misalnya merusak jala-jala nelayan, merusak lain-lain, nggak ada isu, angkat. Jadi asal kajiannya itu kalau kita bilang qualified, ya, authentic. Buat kajian sebaik-baiknya sehingga menjadi dasar daripada teman-teman dari KUPP untuk mengingatkan kepada Jakarta atau perusahaan pelayarannya, tolong kembali lagi ke sini, ada yang belum selesai Pak, gitu. Jadi tidak ada yang dibebaskan daripada kewajiban itu sendiri, kecuali tidak ada yang protes Pak. Di mana? Kedalaman 2000 meter. Tidak ada alasan orang untuk protes. Yang bisa protes mungkin Telkomsel Pak, kabelnya ketindis Pak, bisa Pak. Ya. Jadi mesti benar-benar clear kajian itu. Teman-teman KUPP, makanya disebutkan KUPP sebagai koordinator di bidang keselamatan dan keamanan di dalam lingkup pelayaran ya. Jadi tugasnya teman-teman KUPP memanggil kira-kira siapa nih undang-undangnya yang terlanggar oleh kandas atau tenggelamnya kapal. Kalau kira-kira ada menyangkut kabel, kenapa tidak? Kemarin ada ribut-ribut di Batam, kabel kecabut ya. Kemarin saya survei kabel mereka mau pasang dari Karawang sampai Batu Licin 700 kilo, kabel miliknya Google Beta. Nah itu bisa jadi bermasalah, ketindis kapal yang tenggelam, putus kabelnya, dia minta ganti Pak, dia berhak minta ganti Pak. Nah, jadi clearkan, yakinkan. Nah sementara kalau kedalaman-kedalaman yang memang terekspos kepada masyarakat, kepada kegiatan nelayan, kegiatan KLH, kegiatan misalnya teman-teman dari TNI AL melakukan latihan, atau teman-teman Polair juga di situ misalnya biasa melakukan kegiatan-kegiatan, jelas mesti dipanggil lagi. Jadi tidak membebaskan orang daripada kewajiban-kewajiban. Karena buat si pemilik kapal itu nggak ada isu, dia sudah bayar premi kok Pak. Ya, buat saya dan anggota saya ingatkan, kalian nggak ada masalah, kalian sudah bayar premi. Kecuali kalian bayar preminya terlalu kecil sehingga kalian ketakutan nanti biaya total pertanggungannya nggak cukup, kalian ditagih, begitu. Dan itu semuanya akan terbuka kok nilainya, ya.
Jadi kita dukung supaya semua taat kepada aturan termasuk kepada pelaku usahanya. Makasih. Tambahan dari hasil pembahasan tadi, mungkin kedepannya bentuk dorongan juga dan saran kepada KUPP juga nanti, bahwa setelah dipaparkan memang di aturan PM71 itu kan sudah jelas ya, bahwa memang ada tanggung jawab asuransi di situ. Dan kalau boleh juga, kalau bisa nanti kedepannya pihak si owner ini, pemilik kapal dengan si asuransi kembali dipanggil lagi oleh KUPP dan kita clearkan sama-sama. Dan kami pun sebagai masyarakat dan kepemudaan dan kemahasiswaan di Kabupaten Pandeglang sangat mendukung langkah itu kepada pihak KUPP. Mungkin itu Pak yang kami sampaikan. Mungkin ada lagi Pak, Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan? Masih ada waktu? Dari sisi kiri lagi kalau ada, monggo Pak, silakan Pak. Sebutkan nama, dari mana, dan pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Syarif Hidayatullah, saya dari PT Lion Marine Salvage. Saya tadi mendengarkan dan menyimak cek presentasi dari Pak Kapten Jenderal Hasibuan, sangat detail dan rinci. Mudah-mudahan itu bisa dipahami oleh semua yang hadir. Dan dari Pak KUPP, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada PT Lion hadir di acara ini. Dari tadi Pak, saya mendengar yang dibahas dan didiskusikan itu objek dan penyemarannya saja Pak Kapten. Tapi saya akan sampaikan juga bahwa kebetulan saya ditugaskan oleh Pak Fadila di lapangan, bahwa dari perusahaan salvage juga kadang-kadang ada persoalan non teknis yang kadang-kadang itu membuat kesulitan kita sebagai perusahaan salvage untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan bawah laut. Contohnya banyak lah Pak, sehingga itu juga menjadi pemikiran kami menyangkut dengan kos. Jadi mumpung di sini ada Pak Kapolsek dan Pak Danposal, saya sampaikan kami berharap Pak, pada saat perusahaan salvage itu mendapatkan surat izin kegiatan dari perhubungan laut, pada saat di daerah kami itu sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan dari pihak yang lain gitu loh Pak. Sehingga kami bekerja itu nyaman, bekerja itu fokus. Apa yang diinginkan oleh pihak asuransi atau pihak pemilik shipper, perusahaan shipper, itu memang benar-benar kami kerjakan dengan fokus dan seksama. Tapi prakteknya Pak, di lapangan tuh kami masih juga mengurusi hal-hal di luar teknis, sehingga itu menjadi kos kami dari perusahaan itu menjadi kos tambahan, bukan lagi tambahan, bahkan itu kadang nilainya lebih besar daripada kos operasional kami. Itu yang mungkin yang keluhan dari kami perusahaan salvage yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pihak terkait di sini hadir semua stakeholdernya. Mudah-mudahan itu bisa dilakukan perbaikan di lapangan sehingga kami dari perusahaan salvage itu bisa lebih fokus dan nyaman dalam hal melaksanakan tugas dari Kementerian Perhubungan Laut. Mungkin itu saja, kurang lebih saya Heri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi hanya masukan ya. Baik Bapak, masukan kami terima. Mungkin ada lagi Pak yang mau menambahkan atau mengajukan pertanyaan? Ya tadi saya ketawa Pak, sempat senyum Bapak menyampaikan Hasibuan, saya dari Solo. Solo itu setahu saya Sanyoto, Paijo gitu Pak. Hasibuan dari Solo.
Ayo Bapak, monggo Bapak sebelum kita tutup. Oh, baik. Sebutkan nama Pak ya. Nama dari mana terus pertanyaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Firmansyah, Pak. Saya dari Balai Taman Nasional Junggulon. Mungkin sedikit saja Pak dari kami terkait, saya hanya menambahkan apa yang disampaikan Pak Agus bahwa memang benar dari 2018 sampai dengan hari ini terkait dengan bangkai sampah anorganik di Ciremai ini belum selesai Pak. Jadi memang yang kami khawatirkan bahwa dengan masih adanya sisa-sisa sampah besi di sana itu jelas akan sangat mengganggu dengan habitat flora dan fauna di sana, khususnya untuk satwa-satwa yang ada di seputaran Ciremai seperti ya tadi disampaikan Kang Iding juga terkait dengan habitat penyu di sana cukup banyak Pak. Artinya ini harus memang segera diselesaikan terkait dengan pengangkutan ini. Namun demikian dari 2018 sampai dengan terakhir itu 2020 ya Bu Ayah kalau nggak salah, itu memang kita mengeluarkan simaksi Pak. Simaksi itu ya tadi surat izin memasuki kawasan, tapi ternyata kami pun dipersalahkan oleh pusat KLHK. Jadi memang secara aturan simaksi itu tidak diperbolehkan untuk pengangkutan tersebut. Nah, maka dari itu mungkin ke depan saya sih berharapnya begini Pak, bahwa kegiatan ini tetap dilaksanakan oleh pihak Selpex dan KUPP juga dibantu nanti. Nah, cuman terkait dengan nanti teknis dan lain sebagainya, saya sih berharapnya nanti dari Kemenhub itu bisa langsung berkoordinasi dengan dirjen kami Pak di KLHK, karena saya pikir nanti mungkin ada kebijakan lain Pak. Kalau kami dari UPT ya agak kesulitan juga nanti. Saya pikir itu menjadi pegangan nanti dari KUPP sebagai dasar pelaksanaan untuk itu, dan saya pikir jelas ini memang akan mengganggu habitat kalau memang ini didiamkan saja, karena tidak ini Pak. Jadi memang karakteristik badak ini juga tadi yang sampaikan, memang ada sesi dia ngasin Pak. Ngasin itu yaitu tadi untuk meminum air laut gitu loh istilahnya. Nah, kami khawatir memang di daerah Ciremai pun agak ke dalam sedikit itu memang ada habitat badak di sana. Saya pikir itu juga menjadi konsen kami juga Pak gitu loh. Nah, terkait nanti bagaimana teknisnya, saya pikir ada baiknya nanti dari pihak Kemenhub ini bisa koordinasi langsung ke kementerian kami, atau mungkin kita bisa bersama-sama Pak. Artinya itu bisa ini juga, artinya tandem lah antara kami TNUK dengan KUPP atau Kemenhub, supaya artinya ada kebijakan lain dari dirjen kami Pak. Ya kami selama ini kami mengeluarkan simaksi tapi ternyata kami dipersalahkan. Nah itu mungkin itu saja Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri Firmansyah dari Taman Nasional Junggulon. Baik Bapak, ini menjadi perhatian kami, menjadi PR kami. Tadi sudah saya sampaikan ke Pak Iding juga bahwa perlu diketahui Pak bahwa saya di sini per tanggal 26 Mei Pak untuk ganti Pak Ridwan. Mudah-mudahan kedepannya saya step by step Pak, kewajiban saya untuk menegur, untuk memanggil ataupun Pak, itu kan kalau nggak salah ada ini Pak di dalam PM 27 tahun 2002 tentang survei atau pekerjaan bawah air itu ada waktu 30 hari itu harus ada panggilan 3 kali, terutama untuk yang ini Pak, yang kapal ini dulu, yang di ujung kulon ini, yang diseminarkan ini. Nanti akan kita tegur Pak 3 kali dalam 30 hari. Setelah itu nanti baru proses lanjut sesuai ketentuan yang berlaku gitu Pak. Pak diingatkan saya Pak Ismail ya, diingatkan saya untuk menindaklanjuti yang kapal-kapal tadi yang belum kita aksi tadi, ada 7 itu. Terima kasih Pak Andri ya, jadi perhatian kami Pak Andri Firmansyah. Baik, satu lagi mungkin sedikit Pak, ini juga saya juga lupa nih, mungkin kesempatan ini juga saya harus sampaikan apresiasi saya terhadap LP3B ini Pak. Artinya teman-teman LP3B ini menginisiasi untuk itu tadi Pak, mempertanyakan atau tindak lanjut terkait dengan selfie ini, karena memang kita juga berawal dari apa namanya yang tertunda ini Pak
dari 2020 itu sampai sekarang kan memang sudah tidak ada aktivitas karena memang tidak dikeluarkan lagi SIMAKSI. Nah, kemarin itu memang ditindaklanjuti oleh surat dari LP3B ke kami mempertanyakan terkait itu, dan akhirnya kami coba pimpinan kami bersuratlah ke KUPP terkait dengan hal ini. Jadi memang ini kami juga mengapresiasi teman-teman dari LP3B. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi Pak, mungkin tambahan atau nggih. Pak Ika, monggo Pak Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, kami Peltu Ika Lubika dan Posmat AL Labuan. Ya sebenarnya wilayah kami hanya dari cerita sampai ke Tanjung Lesung ya. Di wilayah TNUK ada pos AL lagi Sumur. Terkait pembahasan sosialisasi pembersihan sampah anorganik dan sisa bangkal kapal ya Pak ya. Sebenarnya kewajibannya itu kan yang pemilik kapal ya Pak ya, pemilik kapal. Cuman kan kenapa sampai begini itu karena tidak ada ketegasan kan. Di situ ada regulator, ada penegak hukum. Sebenarnya tinggal penegasan ininya aja kan gitu. Mungkin dari yang merasa dirugikan melaporkan ke aparat penegak hukum untuk menindak pemilik kapal. Iya Pak ya, yang masuknya seperti itu kan aturannya. Untuk yang umumnya nih Pak, izin menjelaskan fungsi TNI Angkatan Laut itu kan sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, perang dan selain perang, ya kan Pak. Selain perang di situ ada termasuk dalam penegakan hukum wilayah laut secara universal ya Pak ya, secara umum. Untuk penjelasan masalah Selat Sunda itu masuk dalam alur laut Kepulauan Indonesia 1 yang digunakan untuk penyeberangan atau jalur kapal dari antar negara lah, sesuai Unclos 82 dan PP 37 tahun 2002. Mereka tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun Pak, dan diharapkan secara cepat gitu mereka melintasi alur laut kepulauan tersebut. Jadi tidak ada kegiatan apapun. Nah, untuk masalah sampah laut sebenarnya di PP nomor 83 tahun 2018 itu sudah dijelaskan bahwa ketua bidang tersebut adalah Kemenkomar ya Pak ya, Kemenkomar, dan di dalamnya terkait banyak kementerian dan dinas termasuk LH, Angkatan Laut, DKP. Cuman mungkin pelaksanaannya aja di situ yang tidak berjalan, termasuk Pemda, dan anggarannya pun di situ disebutkan APBN, APBD dan sumber lainnya. Nah, cuma pelaksanaannya yang mungkin tidak berjalan gitu kan, atau tidak ada pembentukan tim terhadap pelaksanaan PP tersebut. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Pak Eka, terima kasih. Ada lagi Pak yang ingin bertanya? Kalau nggak ada lagi,
bisa kita akhiri Pak ya. Iya, kalau yang memberikan tanggapan. Oke, silakan. Pak, saya sepakat Pak, simpelnya begitu Pak ya. Jadi yang punya rumah siapa? Pak, Bapak merasa, oh ini nggak benar, rumah saya ada kotoran kan? Bapak mencari tempat mengadu. Ya kita tahu di sini ada penyidik umum, teman-teman dari Polri, penyidik PPNS, TNI AL satu-satunya TNI yang diamanahkan untuk menyidik karena berkaitan dengan UNCLOS Pak ya. Jadi TNI AD, AU enggak, hanya AL yang penyidik. Nah, Bapak bisa mengadu, Pak, tanah saya ada begini ya. Apa? Lautnya. Enggak, ini Pak ya. Di tanah saya ada apa namanya? Ada bangkai kapal. Nah, Bapak mengadukan ya. Bapak misalnya dapat juga masukan dari masyarakat ya. Kami lihat aduan masyarakat, kami juga sebagai pemilik TNUK, Bapak sampaikan secara rinci, detail juga kalau bisa akademis Pak, bahwa imbasnya tadi mengenai kebiasaan habitat yang suka berenang begini-begini. Maka kami meminta pemerintah, Bapak ini pemerintah Pak, Bapak pemerintah di bidang KLH ya. Ada yang bagian pemerintah di bidang agama, ini pemerintah di bidang angkutan perairan. Jadi kapal-kapal niaga pemerintahnya Pak Boy, Pak Ismail. Sampaikan ke Pak Boy dan Pak Ismail supaya beliau juga bisa meneruskan ke pusat. Atau memang kalau ada aksesnya langsung ke shipping company-nya, silakan. Tapi saran saya ke pusat. Karena pusat punya apa ya? Tadi Bapak bilang ada konsekuensi hukumnya. Perusahaan pelayaran paling takut Pak kalau dia bilang si upalnya saya suspensi ya. Gak bisa beroperasi Pak. Kalau cuma kapalnya disuspensi, ya nggak usah lewat sini Pak. Pergi ke tempat lain Pak, aman Pak kan. Jadi kalau ke pusat suspensi siupal ya kan. Tentu nanti kalau sudah ke pusat, kami juga yang dipanggil sebagai asosiasi, mengingatkan kepada teman-teman, bro, kenapa begitu, ya kan? Oh asuransi saya yang begitu. Ya sudah panggil asuransinya. Kan kita membayar asuransi. Dan bisnis dia adalah bisnis pertanggungan, ya sudah tanggunglah, tanggung rugi. Asuransi kan bisnis pertanggungan kerugian gitu ya. Jadi nggak ada alasan asuransi mengatakan nggak punya uang. Banyak juga asuransi direasuransikan lagi Pak, biasanya PNI ya. Jadi sepakat tadi Pak, simple alurnya dari yang punya rumah ke regulator memanggil ke pemiliknya, ada konsekuensinya, baru ada tindakan Pak. Makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sedikit kesimpulan. Aturan itu cuma tambahannya aturan yang tadi yang menyampaikan Pak Angkatan Laut. Terima kasih ya, atas waktunya. Tadi juga sebenarnya ada aturan-aturannya yang tentang di KLH juga, KLHK itu Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jadi kalau misalnya bisa saja kami dari Kementerian LHK menuntut ganti rugi adanya misalnya sampah-sampah atau yang tercemar di kawasan konservasi. Mungkin saya atau kementerian meminta Dirjen Penegakan Hukum untuk meminta pertanggungjawab pemilik kapal atau apa dengan adanya kapal-kapal yang terdampar ataupun muatan-muatan kapal yang mencemari kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Tetapi saat ini kami tidak sampai melakukan penuntutan hukum gitu ya, untuk adanya kapal-kapal terdampar ataupun muatan-muatan yang sekiranya membahayakan kawasan TNUK. Tetapi kami minta penyelesaiannya, yang penting keluarkan dulu barang-barang yang ada di sekitar pantai TNUK. Itu penyelesaian pertamanya, inginnya ya cepat bersih gitu ya. Memang dalam kegiatan self-aid dalam aturan Menteri Perhubungan itu saya bacakan, ada kegiatannya itu self-aid itu dilaksanakan dengan cara survei, pemindahan muatan dan atau bahan bakar, terus ada penarikan bekas bangkainya itu ya, ada pengapungan, dan yang terakhir ada pemotongan, penutuhan dan penghancuran. Memang kalau lebih singkatnya sih inginnya sih ditarik kapal atau apa itu biar tidak membahayakan yang lainnya, atau setidaknya sebenarnya disampaikan oleh narasumber dipotong 2 atau maksimal 3 dikeluarkan. Jadi tidak menimbulkan, tidak seperti sekarang dipotong kecil-kecil yang dampaknya itu akibatnya ada ke kawasan konservasi, mungkin limbahnya itu.
dari akibat pemotongan. Jadi harapannya pemotongannya itu tidak kecil-kecil dan bisa menimbulkan bahaya ke kawasan TNUK. Demikian Pak. Terima kasih Pak Agus. Kalau memang sudah tidak ada yang dipertanyakan, bahwa saya akan menyimpulkan intinya unsur utama keselamatan pelayaran yang utama adalah keselamatan manusia, itu satu. Yang kedua adalah untuk kegiatan kegiatan pembersihan sampah di lautan, terutama di kawasan kerja lingkungan kerja Taman Nasional Ujung Kulon, akan kita tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang melibatkan stakeholder terkait. Legalitas yang ada antara lain adalah Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, PP-nya PP 5 tahun 2010 tentang kenavigasian, PM-nya yang lama adalah Keputusan Menteri Perhubungan nomor PM 71 tahun 2013 tentang salvage atau pekerjaan bawah air yang telah diperbarui oleh Kemenhub nomor PM 27 tahun 2002 tentang salvage dan pekerjaan bawah air. Yang ketiga selanjutnya dimungkinkan tadi untuk kegiatan percepatan pembersihan sampah di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon agar pihak Taman Nasional Pak memberikan kajian Pak, dimungkinkan kepada pihak penegak hukum, disampaikan juga apa Pak justifikasinya, kajiannya, mengapa sampai begini, agar apa maksudnya gini Pak, akibatnya nanti begini sampaikan aja Pak justifikasinya itu. Nanti untuk selanjutnya biar pihak aparat keamanan yang menindaklanjuti. Untuk dari kita dimungkinkan juga Pak untuk untuk kapal yang ini Taman Ujung Kulon ini yang pekerjaan ini kita perlu kajian Pak dari Taman Nasional Ujung Kulon Pak secara resmi Pak, secara resmi disampaikan kepada kita Pak Kemenhub sebagai dasar kita untuk menyingkirkan bangkai kapal dimaksud Pak. Kita perlu itu Pak, dasar itu. Nanti Pak untuk tindak lanjut kita Pak Ismail saya menyampaikan kita perlu menegur dulu Pak 3 kali dalam 30 hari. Itu ada di PM terakhir itu ada 30 hari itu kita harus menegur 3 kali Pak. Kita harus tegur dulu Pak pemilik kapalnya. Nanti dibikinkan konsepnya Pak ya. Tolong dibikinkan konsepnya untuk menegur 3 kali. Setelah 180 hari kan, kalau 180 hari kan sudah lewat, itu tahun 2013 itu kejadiannya. Iya 2013. Minta tolong ya Pak Ismail. Iya mungkin hanya itu Pak yang dapat kami sampaikan. Bisa satu tuh Pak. Mungkin saya akhiri Pak seminar tentang pembersihan sampah organik kapal tongkang di wilayah kerja kantor UPP kelas 3 Labuan dan wilayah kerja Taman Nasional Ujung Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Makasih. Selamat siang buat Bapak Ibu semua.